Baru-baru ini saya dikejutkan sebuah video Elian Miron. Di dalam video yang tersebut, ia mengatakan bahwa baptisan yang benar itu bukanlah baptisan selam. Karena menurut kitab Didache atau kitab para rasul, baptisan itu dilakukan 3 metode, yaitu selam, percik, dan tuang. Ini dia videonya. Mengenai baptisan ya, baptisan itu manakah yang benar? Memang baptisan itu kalau secara harafiah dilihat dari akar katanya itu artinya adalah mencelupkan, menyemplungkan, ya, kemudian menenggelamkan, ya, membasuh, ya, cucilah tanganmu bapto, ya, membasuh dengan air. Jadi arti baptisan itu harafiahnya memang begitu. Tetapi bagaimana dengan baptisan? Apakah yang sah itu hanya selam? Enggak. Di dalam kitabnya tradisi para rasul namanya kitab Didache. Di dalam Didache 7 ya, bagian 7 itu dijelaskan bahwa baptisan itu diterima dalam 3 metode. Percik, selam, dan tuang. Tapi harus menggunakan air. Dan itu harus dilakukan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan saya secara pribadi menentang hal itu karena kenapa? Yang perlu kita ketahui adalah apa itu arti baptisan dan apa makna baptisan. Secara harafiah, baptisan itu sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu baptizo, yang artinya selam atau dicelup ke dalam air. Lalu apa makna baptisan? Makna baptisan sendiri adalah mengambil bagian dalam kematian Kristus. Sama seperti dalam Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Artinya kita ikut mengambil bagian dalam kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Itulah baptisan yang sesungguhnya. Makanya baptisan itu memakai metode air, karena percik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu rantiso. Makanya secara harafiahnya dua kata tersebut, yaitu baptiso dan rantiso, dipisahkan karena memiliki makna yang berbeda. Lalu kenapa orang Kristen harus dibaptis? Ini akan menjadi pertanyaan penting bagi kita sebagai orang Kristen, karena baptisan adalah bukti atau tanda bahwa kita mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lalu apakah baptisan itu menyelamatkan? Tentu tidak, karena baptisan hanyalah tanda orang percaya. Kalau semua orang mengimani bahwa baptisan menyelamatkan, lantas bagaimana dengan seorang penjahat yang disalib di atas kayu salib bersama-sama dengan Yesus Kristus? Apakah dia masuk neraka karena tidak dibaptis? Tentu tidak, karena dia sudah percaya kepada Yesus Kristus. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang kedua, di dalam kitab Didache memang mengajarkan hal itu. Lalu apakah kita sebagai orang Kristen harus menerima itu? Tentu tidak. Karena kitab Didache berisikan tradisi-tradisi dan ditulis oleh kelompok tulisan Kristen generasi kedua, atau sering disebut Bapak Apostolik. Sehingga sebagian orang Kristen mula-mula menolak kitab Didache karena proses kanonisasi. Karena kanonisasi melibatkan pertimbangan dari banyak gereja-gereja awal, dan teks-teks yang diterima harus memiliki kesesuaian doktrin yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Didache meskipun berharga, namun tidak mencapai tingkat penerimaan yang luas dan konsisten, sehingga Didache ditolak oleh gereja mula-mula. Karena ketika kita menerima kitab Didache, maka akan muncul doktrin yang bertentangan di dalam semua kitab lainnya. Dan saat ini sebagai orang Kristen hanya percaya 66 kitab dan 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Jadi kita hanya berpatokan pada Alkitab dan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Maka daripada itu, di luar Alkitab kita tidak terima. Karena kenapa? Alkitab tidak boleh ditambahkan lagi. Ketika Yohanes sendiri menutup Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 21, kita tidak boleh menambahkan dan mengurangi isi firman Tuhan. Karena Tuhan akan menambahkan kepada kita malah petaka. Untuk itu sekian dari saya.
Maranatha.